semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rohima, nomor NPM 20220024. Di sini, saya akan membuat video tentang sejarah Indonesia masa pergerakan nasional. Minggu sebelumnya, kami telah melakukan sebuah diskusi tentang sejarah Indonesia masa pergerakan nasional. Lalu saya akan membuat resume dan menjelaskan apa yang saya dapat dalam diskusi tersebut di video kali ini. Sebelumnya, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Oke, langsung saja dengan materi resume. Yang pertama adalah mengenai latar belakang munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan hasil perwujudan dari sebuah protes rakyat di Nusantara atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara. Selama bertahun-tahun, bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesat. Akan tetapi, melewati serangkaian proses mulai dari terbentuknya yang relatif sederhana atau tradisional, masih dengan semangat kedaerahan, hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi pergerakannya. Selanjutnya adalah puncak dari pergerakan nasional ini sendiri apa sih? Jadi puncak dari pergerakan nasional adalah kemerdekaan Indonesia, ya betul, pada tahun 17 Agustus 1945. Jadi, pada proklamasi tersebut, bangsa Indonesia telah memilih untuk menjadi bangsa merdeka dengan persatuan dan dari suku-suku yang ada di Hindia Belanda. Sebelum proklamasi, suku-suku di Hindia Belanda. Setelah latar belakang, di sini selanjutnya adalah faktor yang mendorong terbentuknya pergerakan nasional. Jadi di sini faktor yang mendorong pergerakan nasional ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu apa saja? Yang pertama, faktor internal atau faktor dalam negeri. Yang menjadi pendorong terbentuknya pergerakan nasional adalah berasal dari hati nurani dan sanubari rakyat Indonesia itu sendiri. Kedua, keinginan dan usaha membebaskan diri dari belenggu kolonialisme para penjajah menjadi faktor para pemuda mulai mendirikan organisasi pergerakan nasional. Lalu, contoh faktor dalam negeri diantaranya adalah tekanan dan penderitaan yang terus-menerus akibat menjajah rasa kesadaran nasional dan harga diri bangsa. Ketiga, rasa senasib sepenanggungan yang dirasakan bersama sehingga timbul semangat bersatu untuk membentuk negara. Yang kedua, faktor luar negeri atau faktor eksternal. Jadi, faktor dari luar ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan faktor dari dalam negeri. Ya, meskipun demikian, faktor tersebut tetap mendorong rakyat untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional. Beberapa faktor tersebut contohnya diantaranya adalah kebijakan politik etis yang membuat anak-anak Bumi Putra mengenyam pendidikan. Setelah itu munculnya paham liberalisme dan hak asasi manusia pasca kemerdekaan Amerika dan Revolusi Prancis. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bangsa Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa barat dan masih banyak lagi. Selain faktor, pada diskusi lalu juga membahas tentang dampak. Yaitu tentang dampak positif yang paling signifikan pada masa pergerakan nasional adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda yang akhirnya memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan yang pada saat itu nantinya mencetuskan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu selain diikrarkannya Sumpah Pemuda, juga dengan adanya pergerakan nasional ini banyak sekali dampak yang didapatkan. Mengapa dikatakan pergerakan nasional sebagai tonggak awal kemerdekaan? Karena dengan adanya
Hal ini membuat rakyat Indonesia menjadi lebih mencintai tanah air dan sudah mengenal rasa nasionalisme atau satu persatuan. Jadi lebih mudah untuk melawan penjajah karena sifatnya tidak kedaerahan lagi. Selanjutnya adalah faktor yang terpengaruh dari adanya pergerakan nasional ini di bidang pendidikan. Tentunya dalam diskusi kemarin saya mendapatkan bahwa kita bisa melihat dengan adanya pergerakan nasional ini adalah sebuah tonggak awal dari kemerdekaan sehingga memunculkan adanya pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Taman Siswa Budi Utomo, dan selain itu juga muncul organisasi-organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya yang membuat Indonesia semakin merdeka. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.